Di sini nih kerja berat diri kita ya. Kita nih manusia ketika kita harus mau mendengar apa maunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mau mengalahkan alam fikir kita, mengalahkan alam rasa kita, sehingga kita rela patuh mau mendengar apa yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, bagaimana episode yang lalu sudah disaksikan dan sudahkah kita mengamalkannya, menempel pada cahaya Allah Al-Quran? Kita lanjutkan episode hari ini dengan mempelajari karakter Nabi yang berikutnya, Nabi Ismail alaihissalam. Silakan Bang Syarif. Ya, terima kasih Umayda. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk kepada Nabi Ismail. Ya, yang urutan ke-8 ya dalam susunan para nabi rasul dalam Al-Qur'an. Ismail bin Ibrahim. Putra Nabi Ibrahim. Ismail putra Nabi Ibrahim. Kata nama Nabi Ismail, nama Ismail di Quran itu diulang sebanyak 12 kali. 12 kali. Berarti lebih sedikit dari nama ayah beliau ya. Nama ayah beliau banyak. Ayah beliau 68. Ya, 68 kali. Terbanyak kedua dalam Al-Quran ya. Ya, sekarang Ismail. Jadi Ismail itu kalau kita mau cari kosakata, akar kata dari Ismail itu dari kata yang pertama kan Ismail. Ismail. Ilnya panjang ya. Ya, Isma, dengarkanlah perintah ya. Ya, Isma. Iya. Itu pakai ain belakang. Isma. Isma. Ya, dengarkanlah. Ismul Amr. Kata il itu kan Tuhan. Jadi Bani Israel kata il itu Tuhan. Israel itu il itu adalah Tuhan. Isra hamba, il Tuhan. Jadi hamba Israel itu hamba Tuhan. Abdullah bahasa Arabnya. Kalau mereka panggil Tuhan Eli gitu kan. Tuhan. Kalau orang Betawi biasa tuh pakai bahasa mereka. Bukannya Allah, ya elah gitu ya. Ya elah. Ya elah gitu. Ya. Itu jangan-jangan keturunan Yahudi gitu ya. Ya. Di Ismail dengarkanlah apa kata Tuhan. Nah, itulah Ismail. Kalau kita ambil daripada ini, berarti kan sami'a yasma'u ya. Mendengar. Ya, mendengar. Cuma ini karena ada balaghahnya, ditambah huruf ya dan huruf ya lam di belakangnya ya. Ya. Jadi kita disuruh untuk menjadi pendengar yang baik. Manusia menjadi pendengar yang baik. Seperti halnya Ismail ya. Apapun yang diperintahkan oleh ayahnya, diyakini itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya, Ismail kan sami'na wa ata'na. Termasuk ketika Ismail harus ya mendapatkan perintah disembelih. Ya. Iya. Enggak protes kan? If'al ma Umar. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sangat taat ya sama. Sangat taat. Apapun yang datang dari Allah dilakukan. Kerjakan. Nah, di sini nih kerja berat diri kita ya. Kita nih manusia ketika kita harus mau mendengar apa maunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mau mengalahkan alam fikir kita, mengalahkan alam rasa kita, sehingga kita rela patuh mau mendengar apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ya kisah Ismail gitu kan. Kisah Ismail. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada umat Muhammad tentang Ismail ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada Ismail. Ya.
Ada di berapa surat, Bang? Surat ke-9, buka surat 19 dulu. 19 Surat Maryam. ke-19 Maryam Ayatnya, Bang Syarif. ayat 54. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-19 Maryam ayat 54. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Qur'an. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Iya. Masya Dia benar-benar Allah di sini memuji Nabi memuji Nabi Ismail. Ismail. Karena tadi ya Iya. mendengar patuh ya. Patuh, sangat patuh kepada Allah. Kalau sudah janji ya sudah dilaksanakan. Janji yang benar. Ya. Masya Allah. Sebagai ada Ini cerita. perlu perjuangan nih Bang Syarif. Oh iya, ada cerita gini. Ketika Nabi Ismail alaihissalam itu sudah nikah nih ceritanya. Sudah nikah. Beliau sudah menikah. Kemudian ayahnya berkunjung. Nabi Ibrahim datang. Berkunjung ke Mekah saat itu untuk menjenguk anaknya. Anak sedang pergi, Ismail sedang pergi. Jadi nggak ada Di rumah hanya ada istrinya. Dan istrinya kan belum kenal dengan mertuanya. Oh, belum pernah berjumpa sebelumnya. Belum pernah berjumpa dengan mertuanya sebelumnya. Nabi Ibrahim. Datang ditanya, ada Ismail, oh sedang pergi Pak. Oh gitu, iya. Ya pokoknya terus. Beliau nggak bilang kalau beliau ayah. Saya bercerita, nggak cerita. nggak bercerita. Ya, mungkin juga ini ujian buat istrinya. Buat istri Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian istrinya itu berkeluh kesah lah tentang Ismail. Oh, Masya Allah. Menceritakan tentang Ismail kepada Nabi Ibrahim. Padahal kan baru dikenal ya. Iya baru dikenal, baru kenal, ya, dan belum tahu persis siapa dia sesungguhnya. Dia Tapi cerita sudah lah. berkeluh kesah ya. Sudah berkeluh kesah. Wah, Ismail tuh begini. Oke, udah. Karena juga nggak tahu kapan anaknya mau pulang ya. Nah, ini bagian skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibilang sama istrinya, ya, tolong sampaikan nanti sama Ismail ya. Ya, ada pesan. Tolong ganti palang pintu. Oh, astagfirullah. Itu Pesannya, pesan. tolong ganti palang Ganti pintu. palang pintu. Oh iya, pernah disampaikan. Istrinya nggak ngeh juga. ya? Nggak ngerti. Istrinya belum paham. Kemudian setelah Ibrahim pulang, ya kembali ke Palestina, ke Hebron, ya Ismail juga pulang ke rumah. Ke Mekah. Ya, istrinya nyampaikan kalau tadi ada tamu, begini, diceritakan perawakannya begini. Oh iya, tahu itu ayahnya. Beliau bilang itu ayah saya gitu. Itu, iya. Apa pesan yang disampaikan? Pesan ayahmu sebelum pulang adalah ganti palang pintu. Astagfirullahaladzim. Waktu disampaikan bahwa itu adalah ayah beliau, kaget nggak istrinya? Ya tentu kaget ya. Suruh ganti palang pintu, pesan itu. Terulang ya. Ya sudah, langsung dibawa pulang, dibawa antar ke rumah orang tuanya. Istrinya? Istrinya Astagfirullah. diantar ke orang tuanya ini. Ya, namanya Umarah binti Yasar. Istri Nabi Ismail. Istri Nabi Ismail Umarah pertama. binti Yasar. Pulangin. Kenapa sih dipulangin? Ini adalah pesan ayahku kemarin. Ganti palang pintu. Maksudnya suruh ganti istri. Ya Allah. Ya, suruh Kesal dong ganti istri. istrinya. Dan itu belum punya anak emang juga. Menyesal istrinya. Tapi segitu patuhnya Nabi Ismail kepada ayahnya. Apa pesannya didengar dan ditaati. Sami'na wa ata'na. Tanpa bertanya apa alasannya. Enggak ada udah yang lain. Pokoknya pesannya itu diantar pulang. Suruh ganti palang pintu. Ganti palang pintu. Maksudnya memang ganti istri ya? Iya. Akhirnya kemudian Nabi Ismail nikah lagi dengan istri yang kedua. Ya, istri yang kedua namanya Sayyidah. Sayyidah, ya namanya Sayyidah. Dengan Sayyidah ini, Sayyidah binti Mazaz ya. Sayyidah punya anak 12 nanti. Subhanallah. 12? Punya anak 12, laki-laki 11, perempuan 1. Inilah yang nanti jadi penguasa Jazirah Arab itu. Semua nanti Jazirah Arab dikuasai oleh anak-anak Ismail. Yang perempuan ini, nanti nikah dengan anaknya Nabi Ishak. Ishak punya anak 2. Tanuh dan Yakub. Yang nanti nikah dengan anak Ismail yang perempuan adalah Tanuh. Ishak dan Ismail kakak adik. Adik kakak. Adik kakak tapi beda ibu ya. Beda ibu. Kan beda ibu. Ya, adik kakak beda ibu. beda ibu. Satu bapak Dua-duanya satu bapak, yaitu Nabi
Ibrahim. Belum ada syariat seperti saat ini. Belum. Ya, syariatnya belum ada seperti saat ini. Jadi agak berbeda, kan juga dia cucu berarti ya, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, sepupu berarti ya. Sepupu. Jadi dua-duanya baik itu Ismail atau Ishak adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Allah abadikan di Quran juga surat ke berapa? 14. Ibrahim 14. Ya, 14 ayat ke-39. Di sana dikatakan tentu ya bahwa Ismail Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibaca Bang Syarif. Ya, silakan dibaca. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-14 Ibrahim ayat 39. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Ya. Ini Itu. Nabi Ibrahim yang menyampaikannya. Nabi Ibrahim yang Sangat menyampaikan. bahagia ya. Bahagia Di akhir punya tua. anak dua. Anak dua. Masya Allah. Nah, ya, Ismail dan Diabadikan oleh Allah Ishak. dalam Al-Quran. Nah, itu. Surat Jadi kita kembali lagi. Jadi Ismail itu tadi adalah karakter orang yang mendengar. Ini tipenya tipe auditori berarti. Auditori mendengar ya. Iya, dia menggunakan pendengarannya itu dahsyat sekali dan dia selalu patuh, percaya. Tapi pendengaran ini disertai dengan keimanan. Iya. Karena kan mohon maaf Bang Syarif, kalau pendengaran tapi tanpa keimanan cenderung Iya, enggak ketika mau. pendengaran itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tertutup pendengarannya, ya berarti dia hanya bisa mendengar pesan-pesan biasa saja tapi tidak dapat mendengar apa hakikat daripada pesan itu. Hikmahnya. Iya, kayak kita lah sekarang ya mendengarkan suara azan kita dengar, tapi kita terus tertarik Malas kadang tuh. malas Saya untuk itu melangkahkan ya, kaki sahabat kita ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nasihat, kita dengar nasihat tiap hari sampai akhirnya bosan nasihat mulu. Nauzubillah min zalik. Ya, Astagfirullah. pesannya tahu tapi nggak dilaksanakan. Kenapa bisa nggak dilaksanakan itu? Berarti ada yang tertutup kan? Tertutup apa yang tertutup? Hati. Ya, iya, pendengaran tertutup berarti ya. Iya. Bagaimana kita tahu tertutup pendengaran kita? Itu tidak tertarik, tidak tak. Iya, di antaranya secara fisik ya, secara fisik kita bisa mengetahui kalau pendengaran kita itu tertutup. Ya, tertutup. Berarti tertutup dari nilai-nilai spiritual. Ya, adalah ketika kita sudah kehilangan saraf merinding kita. Jadi kalau kita dengar azan, kita nggak merinding. Kita nggak merinding, itu berarti tertutup itu. Pori-pori kita tertutup dengan kulit ari-ari yang kotor-kotor itu, ya sehingga dia tidak merinding ketika mendengarkan pesan-pesan yang baik. Semoga kita Panggilan tidak azan ya. misalnya, nasihat dari orang tua, nasihat dari Al-Quran, kan banyak kita baca Quran kok kita nggak merasa bergetar. Maksud bergetar apa sih? Ada saraf merinding dalam diri kita. Ketika kita nggak sama sekali ada gitu rasa ya, merinding, tersentuh. berarti kita nggak tersentuh. Kita sering tuh, kenapa kok anehnya kok merindingnya kalau lagi lewat Kuburan. tempat kuburan gitu kan? Alhamdulillah. Iya, tapi begitu dengar azan kok nggak merinding gitu. Ya, kalau itu bulu kuduk yang di sini. Tapi di sini pori-pori kita ada nih. Ya. Ya, jadi tentang kulit aja dahsyat kulit kita ya. Kulit kita ternyata ini salah satu indikator ya apakah pendengaran kita masih berfungsi dengan baik atau tidak. Bukan fungsi mendengar secara fisik ya, tapi ada fungsi secara spiritual. Kalau secara fisik mah kita dengar, apalagi pakai speaker kan. Secara spiritual kita nggak bisa menangkap ada pesan apa di balik apa yang kita dengar. Itu sini adalah kita tuh nggak bisa merinding. Jadi ketika kita mendengar azan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tausiah, kita sudah tidak merinding. Salah satu ciri, salah satu indikator bahwa pendengaran kita sudah atau sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah. Nauzubillah min zalik. Ada tutupan pada segera bertobat dong, Bang Syarif. Segera bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bertobat terus nanti ketutup tuh. Maka dalam wudhu tuh ada namanya gasala, ada masaha. Gosala mencuci. Iya. Masaha membasuh. Membasuh kan semuanya ada. Iya. Sehingga ada tadi bekas kulit-kulit ari-ari kotor-kotor dalam diri kita ini ketika sering dibasuh dengan air wudhu itu supaya dia terbuka kembali. Terbuka.
digosok-gosok, ada yang cuma disegel. Itu semua agar kebuka itu. Saraf merindingnya sudah kebuka. Nah, itu baru dia bisa akan menerima pesan. Nah, kita bisa terhipnotis dengan Al-Quran, terhipnotis dengan suara azan, terhipnotis dengan nasihat-nasihat ulama, terhipnotis dengan pesan-pesan kebaikan. Nah, itu berarti kita sudah dibuka pendengarannya oleh kalau Allah. kita sudah mampu seperti itu, kita sudah menguasai karakter Ismail dalam diri kita, mendengar yang taat. Ismail. Jadi mendengar itu nggak perlu, kenapa sih kita harus kayak gini? Ya, mendengar langsung aja dikerjain ya. Taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sahabat, Maha besar Allah yang telah menciptakan para nabi dan rasul, dan karakter itu ada dalam diri kita. Mari kita menjadi pendengar yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih menunggu saran, kritik, masukan, dan juga pertanyaan sahabat. Jangan lupa silahkan ditulis di kolom komentar, dan terus dukung program kami. Semoga program ini bermanfaat untuk umat. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan jangan pula lupa untuk membunyikan loncengnya. Bang Syarif, sebagai kata-kata motivasi pada episode Nabi Ismail kali ini, beliau kan salah satu anak yang soleh ya berarti, karena kan patuh dan taat pada ayahnya. Karena sekarang kita jumpai banyak orang yang, mohon maaf, kalau ayahnya panggil aja belum tentu jawab. Ini apalagi menjalankan perintah ayah. Seperti itu Bang Syarif. Ya, kita harus memulai ya menyadari bahwa pendengaran kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inna sam'a ya wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Surah 17 ayat 36. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, akal pikiranmu, semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan pendengaran kita dengan sebaik-baiknya, ya nanti lama-lama akan tertutup dengan sendirinya pendengaran itu. Bahkan yang dahsyat ketika sudah mulai dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuang kuncinya, ya Allah, nanti mau cari di mana itu kunci buat bisa membuka pendengaran kita. Kalau sudah seperti itu, ya dikasih nasihat ataupun tidak sama saja. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Terima kasih Bang Syarif atas ilmunya. Pada episode kali ini tentang karakter Nabi Ismail alaihi salam yang diulang oleh Allah nama beliau sebanyak 16 kali. 12 kali dalam Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang yang mendengar dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya dengan Nabi yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.